Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amama Bibit Ikan Pekanbaru. Kali ini kita akan membahas tentang pemindahan bibit baung yang ada di belakang kita. Kurang lebih ukuran 2 cm ataupun hampir 1 inci. Berhubung air kolam mulai keruh dan juga mulai bau, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ikan, maka perlu kita pindah. Sekalian kita untuk ngecek seberapa banyak ikan yang tersisa, karena baung ini sifatnya kanibal, terlebih masih kecil. Maka kalau kita makan telat atau kurang tersedia, maka kita akan makan temannya sendiri. Jadi untuk menghasilkan satu baung yang ukuran 2 inch itu untuk 1000 ekor, yang kita biasanya untuk stok bisa jadi 2000. Jadi untuk kita masukkan waktu itu yaitu sekitar 2000 ekor, kemungkinan sekarang mungkin tinggal 1000 sekian. Sedangkan permintaan konsumen meminta ukuran 2 inci. Semoga terkejar target kita. Oke, sebelum melanjutkan nonton, jangan lupa subscribe, like, share, komen untuk mendukung channel Amama Bibit Ikan Pekanbaru. Yang pertama, kita siapkan seser untuk memindahkan bibit ikan baung ke kolam sebelah yang kita sediakan. Kemungkinan jumlahnya memang lumayan banyak berkurang, berhubung kanibalnya lumayan nih. Oke, kita cek dulu ikan yang mati. Kita cek yang ikan mati. Ini segini banyak yang mati ekornya, dihajar sama kawannya. Karena kanibal baung lebih tinggi dibanding ikan lele. Kalau lele mungkin yang dihajar atau yang dimakan mungkin yang lebih kecil, tapi kalau baung sesamanya bisa memakan. Oke, kita buat makan lobster. Kita mulai untuk menyasar yang hidup. Nah, oke. Ini baung yang kurang lebih sekarang ukuran hampir 1 inci. Oke. Maka kita pindahkan di kolam sebelah yang udah kita siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang masuk. Dan kita cek yang kurang sehat maupun yang mati, kita pindah. Oke. Ini ya. Aduh, ada yang jatuh. Ini kita ambil. Sebenarnya budidaya baung di kolam terpal bisa, namun yang harus diperhatikan itu kualitas air. Kualitas air jangan sampai bau, terus kadar oksigen. Jadi kalau di malam hari harus sering cek. Ketika ikan mulai muncul di permukaan, tanda oksigen kurang bagus di dalam air, maka harus tambah aerator ataupun pompa. Namun ketika siang hari, ketika suhu normal, bisa ikan tidak naik ke atas, jadi oksigen bagus, dia akan di bawah, karena baung itu relatif aktif di dasar kolam gitu. Cuma dia aktif makan malam hari. Oke, kita lanjut lagi sesernya. Ini wah, ternyata kemasukan kata nih. Kalau kata, aduh. Oke. Ada itu lah. Wah, ternyata banyak telur katanya. Maka kita pindahkan aja. Itu ada ata.
ketika ada kolam kita yang kemasukan telur katak, maka harus kita buang. Karena apa? Ketika nanti telur tersebut berubah menjadi berudu, maka dia akan berebutan pakan. Nah, gitu. Itu yang kurang bagus untuk pertumbuhan ikan. Maka kita harus buang berudu ataupun telur katak yang ada di kolam kita. Wah, ini telur kataknya lumayan banyak. Kebetulan tadi malam hujan. Nih, waduh. Kita buang di sini aja, di got. Oke. Untuk prospek ikan baung itu bagus. Kebetulan saya dapat tawaran dari Medan untuk bisa mengirim konsumsi per minggu. Ya, dia memberi harga 65 per kilo nyampe tempat. Dibanding ikan lele, patin mungkin lebih tinggi. Cuma memang untuk dari segi usia panen lumayan lama juga, dan juga angka kanibal pun tinggi. Jadi ya sesuai nilainya. Sebenarnya kita sering menjual ukuran seperti ini ataupun di bawahnya. Cuma berhubung ada permintaan untuk keramba, jadi agar lebih besar, kurang lebih ukuran 2 inci gitu. Telur kataknya, kataknya panjang. Wis, ada ikan baung juga. Oke, ikan baung. Baung ini adalah hasil pemijahan atau budidaya, jadi bukan tangkapan alam. Jadi bisa beradaptasi dengan kolam terpal, kolam tanah ataupun keramba, dan juga bisa makan pelet. Jika ada pertanyaan kapan waktunya yang bagus untuk mengganti air kolam, sebenarnya itu sesuai dengan waktu. Ketika kita cek airnya udah bau, nah itu kita bisa ganti. Ataupun ketika baung itu sering naik ke permukaan, dalam artian naik tidak untuk makan, cuma dia lemas, nah itu berarti kurang bagus kolamnya, air kolam maksudnya. Habis itu kita bisa ganti. Dan apabila kita untuk meletakkan ikan di bak, kita harus pakai aerator. Jadi biar dia aman. Kadang kesalahan orang, dia ketika mengganti air kolam, maka ikan ditaruh di bak, dibiarkan saja. Nah, kemungkinan banyak yang mati. Itu yang jadi kesalahan dari pemula. Maka dari situ, kalau kita mengganti air ikan baung dan ikan yang kita taruh bak atau baskom, kita kasih aerator supaya aman. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi.
Nah, untuk panen baung itu relatif dengan perawatan dan juga benih yang ditabur. Jika yang ditabur ukuran 2 inci, insya Allah bisa target 6 bulan ataupun sampai 8 bulan. Namun apabila yang ditabur, yang ditebar maksudnya, lebih kecil, kemungkinan lebih lama. Dan sebaiknya untuk pemula, untuk tidak terlalu banyak-banyak, harus kenali dulu karakternya. Setelah dapat ilmunya, maka bisa dikembangkan lebih ke bisnis gitu. Untuk saat ini kita telah mengirim bibit ke berbagai tempat. Untuk Sumatera kita ke Pekanbaru atau Riau khususnya, ke Sumbar, ke Medan, dan ke Aceh. Untuk pengiriman kadang kita via bis ataupun via travel. Tercampur dengan berudu, telur. Oke. Oke, cukup sekian terlebih dahulu video kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa ke WA ataupun ke telepon di 0813 85 555 368, 0813 85 555 368, atau bisa di komen. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Salam sukses petani perikanan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.